Brand antabaranta Tempotec. Mungkin sebagian dari kalian ada yang mengenal brand Tempotec dari dongle USB mereka. Tapi yang cukup unik, yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu produk digital audio player dari Tempotec, yaitu Tempotec V1A. Bagaimana suara dan fiturnya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi subscribe, nyalakan tombol notifikasi setelah follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Sekedar info, kita akan update 2 kali seminggu, setiap hari Kamis dan hari Minggu, jadi pastikan stay tune terus di jam 12 siang. Tempotec sendiri merupakan salah satu brand yang didirikan oleh audiophile yang memang mereka memiliki komunitas dan mendirikan sebuah brand audio yaitu Tempotec. Tempotec sendiri berlokasi di China. Tempotec sendiri memang fokus untuk membuat dongle-dongle USB. Kalau kalian lihat di websitenya, mereka banyak menjual dongle-dongle USB. Mungkin Tempotec V1A sendiri sudah discontinue dari Tempotec dan mereka berfokus untuk membuat dongle-dongle USB. Namun yang cukup menarik, Tempotec V1A ini merupakan salah satu DAP yang bisa dikategorikan sangat mungil, namun memiliki fitur yang wow. Selain itu, dia juga sudah memiliki layar 2 inch dan touchscreen. Baterai yang disematkan di bodi kecil ini yaitu 1200 mAh. Ditenagai oleh deck chip AKM 4377 ECB. Dengan bobot yang sangat ringan dan bisa dikategorikan sangat portable yaitu hanya sekitar 80 gram. Ini perbandingan kalau kalian lihat tangan saya, ini mungil banget, ini DAP. Selain fitur-fitur wired, dia juga memiliki fitur Bluetooth yang bisa dikategorikan superb. Bluetooth-nya sendiri memiliki Bluetooth 4.0, memang mungkin agak sedikit ketinggalan zaman, sekarang sudah 5.0, tapi koneksinya ini super stabil banget. Mendukung aptX dan LDAC yang kita kenal di produk-produk Sony. Dipasarkan di harga $110 atau mungkin sekitar 1 sampai 1,6 jutaan lah, 1,5 sampai 1,6 jutaan. Selanjutnya kita bahas packaging dari Tempotec V1A ini. Oke, berikut adalah packaging dari Tempotec V1A. Packagingnya ini berbentuk persegi panjang kalau kita lihat di sini dengan dominasi warna putih dan ada gambar DAP-nya serta tulisan Tempotec V1 Variation. Di bagian belakang sendiri ada beberapa spesifikasi yang kalian bisa cek, kalian bisa pause juga. Dimensinya 45x81x12,7 mm. Brand Tempotec, dan kita lihat di sini HQ Music Player V1. Oke, kita langsung buka aja. Tidak ada lagi. Oke, di bagian atas ada playernya. Kita sisihkan dulu. Di bagian sini ada satu parts dan ada kosong, 2 parts, 2 kotak. Kita buka ini dulu. Ini berisi sertifikat, lalu ada instruction manual. Ini kalau kita lihat bahasa China dan bahasa Inggris. Di sini ada warranty card dari Tempotec, cukup lengkap. Kalau di compartment ini diberikan USB Type-C untuk charging, di mana USB Type-C-nya ini very unique dan sudah braided. Selain itu juga ada USB Type-C ke micro USB yang juga sudah braided. Somehow this is very good. Jarang sekali ada DAP yang dipasarkan di bawah 2 juta dan kabel-kabelnya udah braided. Ini very good banget. Dan the last part adalah DAP-nya sendiri. Tempotec V1A. Secara umum packagingnya kami berikan skor C. Mungkin sensasi packagingnya biasa aja sih, nggak ada yang spesial gimana-gimana gitu. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tempotec V1A ini. Oke, untuk build quality dari Tempotec V1A sendiri, dia memiliki build campuran antara kaca di bagian depan dan aluminium di seluruh bodinya. Jadi ini bukan plastik, ini aluminium. Bahannya ini aluminium yang somehow very dense, padat banget.
Untuk dimensinya pun player satu ini sangat kecil, yaitu 80 x 45 x 12 mm. Jadi cukup kecil. Layarnya pun sudah berpanel IPS dan berbahan kaca. Ini bahannya kaca ya, kalian bisa lihat di sini. Bahannya kaca. Lalu untuk bagian atasnya sendiri ada power button dan LED indikator, kalian bisa lihat. Lalu di bagian samping ada play, pause, previous, dan next track. Di bagian bawah ada jack 3,5 mm, unbalanced, dan juga USB Type-C. Untuk bagian sampingnya ini dia memiliki 2 micro SD slot yang mungkin kalian tidak temukan pada DAP-DAP lain di kelas harganya. Kalian bisa temukan di Cayenne N5 Mark II, itu juga memiliki 2 micro SD, tapi harganya sangat-sangat berbeda jauh dengan Tempotec ini. Lalu di bagian sini ada volume up and volume down. Lalu di bagian belakang memiliki aksen hitam seperti ini. Dan ada sedikit tulisan di sini, EQ Digital Music Player, DSD, bla bla bla. Untuk baterainya sendiri dia memiliki baterai yang cukup badak, bertahan di atas 10 jaman. Ini saya sudah mungkin sekitar 4-5 hari belum charge, tapi masih full aja baterainya, belum turun. Sayangnya DAP1 ini tidak disertakan case dalam paket penjualannya, jadi perlu berhati-hati juga karena kacanya ini bukan tempered glass, karena kacanya bisa retak kalau jatuh. Secara build quality overall kami berikan skor amin. Di bagian depannya diberikan layar full kaca dan di bagian bodinya secara keseluruhan diberikan bodi yang sangat solid berbahan aluminium. Selanjutnya kita bahas user experience dari DAP1 ini. Selanjutnya kita bahas user experience dari Tempotec V1A ini. Untuk DAP1 ini menggunakan Hibi OS. Yes, OS yang digunakan juga di player-player Hibi yang tentunya bisa dikategorikan stabil dan smooth. Menunya sendiri tidak aneh-aneh dan bisa dikategorikan sangat esensial untuk mendengarkan musik. Kita lihat di sini ada browse, kategori, Bluetooth, MSEB atau Made Sound 8 Ball, equalizer, setting, system, and about. Nah, yang cukup menarik di sini kalau kita lihat MSEB ini mungkin kalau kalian punya player Hibi akan cukup familiar dengan menu ini. Di mana kalian bisa mengatur beberapa hal seperti overall temperature, bass extension, bass texture, note thickness, vocals, female overtones, sibilance. Kalian bisa mengatur sibilance di sini, bisa di-crispkan, bisa di-softkan. Lalu ini sibilance high frequency, lalu soft, impulse response, dan air. Kalian bisa bikin dia lebih airiness-nya lebih nambah atau lebih soft gitulah. Ini salah satu fitur yang bisa dikategorikan sangat menarik untuk DAP entry level seperti Tempotec V1A ini. Nah, kalau misalnya kita mau slide ke atas, di sini akan diberikan beberapa opsi seperti gain, Bluetooth, USB mode, dan sleep timer. Jadi kalau di slide ke samping, di sini kita akan ke bawah ke musik playernya yang bisa dikategorikan akan familiar saat digunakan pertama kali. Ya, di sini menu-menunya sederhana banget dan kalian akan sangat familiar untuk menggunakannya. Layarnya sendiri memang tergolong kecil, tapi menu-menunya ini cukup besar dan saya jarang sekali untuk mistype. Navigasinya pun sangat baik, mudah dimengerti, dengan baterai yang cukup bertahan cukup lama, yaitu 10 jaman, memberikan user experience yang sangat baik untuk dibawa-bawa lah. Jadi baterai yang bertahan lama akan sangat reliable untuk kalian bawa kemanapun. Yang menarik juga koneksi Bluetooth-nya ini sudah two-way, dapat menjadi transmitter ataupun receiver yang sudah mendukung koneksi yang bisa dikategorikan sangat advance seperti aptX atau LDAC. Yang cukup menarik juga koneksinya ini tidak seperti DX160 di mana koneksi Bluetooth dari Tempotec V1A ini sangat stabil dan sangat reliable lah. Bisa dikategorikan tidak ada putus-putusnya, lalu koneksinya stabil. Everything's smooth and good with the wireless connection. Secara user experience, DAP1 ini bisa dikategorikan sangat baik walaupun dia memiliki layar 2 inch, tapi navigasinya ini somehow smooth dan tidak ada kendala sama sekali. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Tempotec V1A ini. Secara sound quality dia memiliki suara yang neutral to warm. Bassnya ini bisa dikategorikan cukup oke dengan tekstur yang cukup baik dan memang agak sedikit forward untuk bassnya. Jadi kalau kalian penyuka lagu-lagu yang bassnya cukup maju, ini DAP yang cukup menarik untuk kalian. Tapi memang kalau menurut saya bukan untuk bass head akut sih. Jadi memang bassnya ini bukan super nampol banget.
dan tidak terlalu di boosting. Mungkin kalian cari in-ear monitor yang bassy, itu akan cocok kalau kalian memang pencinta bass. Untuk bagian midnya ini bisa dikategorikan posisinya pas di tengah, tapi menurut saya untuk vokal cowok, dia memiliki vokal cowok yang sedikit kurang tebal dan agak terkesan sedikit failed. Maksudnya failed itu agak sedikit ketutup gitulah, kurang lepas. Lalu untuk vokal cewek, ini sedikit berbeda dengan vokal cowok. Vokal ceweknya ini bertekstur baik, artikulasinya juga baik, dan juga memiliki vokal yang cukup lepas untuk vokal cewek. Untuk bagian treble-nya, dia memiliki treble yang cukup extend, detail, dan airiness cukup terasa di bagian treble. Tidak ada masalah yang berarti di situ. Tapi untuk kalian yang memang treble head, mungkin untuk mencari detail yang super, mungkin DAP ini bukan salah satu pilihan yang menarik. Tapi kalau untuk mencari detail-detail yang umum, pasti bisa di-highlight dengan baik dari DAP. Secara keseluruhan tonalitas dari Tempotec V1A ini kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari DAP Mungil 1 ini. Presentasi dari DAP 1 ini bisa dikategorikan cukup baik dengan resolusi dan juga black background yang bisa dikategorikan cukup oke untuk kelas harganya. Timbernya di sini baik dan tidak ada masalah yang berarti. Soundstage-nya ini terasa cukup lebar, namun kurang kesan 3D-nya. Jadi terkesan lebih 2D, kurang depth, height-nya pun agak kurang tinggi banget. Depth-nya ini agak kurang juga, jadi memang kesannya lebih ke arah lebar. Jadi kesan 3D-nya kurang dapet lah untuk pinpoint, lalu untuk sensasi-sensasi untuk imaging-nya itu juga kurang. Untuk detail, DAP 1 ini menghasilkan detail yang bisa dikategorikan cukup baik untuk kelas harganya, walaupun bukan super detail atau detail monster, bukan. Ini DAP yang cukup warm, netral, jadi kalau kalian pair dengan in-ear monitor yang bright pun tidak akan memberikan masalah yang berarti atau terlalu tajam atau terlalu nusuk. No, ini DAP yang bisa dikategorikan cukup versatile untuk di-combine dengan berbagai macam in-ear monitor, baik itu warm, netral, ataupun bright. Secara teknikalitas dari Tempotec V1A ini kami berikan skor B-. Selanjutnya kita bahas pro dan cons, kelebihan dan kekurangan. Untuk cons dari DAP 1 ini, Tempotec V1A ini setahu saya sudah discontinue. Kalau kalian cek di websitenya juga nggak ada. Kalau kalian ingin beli, kalian bisa cek di toko hijau, cuma harganya menurut saya cukup tinggi dan di atas harga pasaran. Pro-nya dari DAP 1 ini DAP yang cukup menarik. Dia memiliki kekuatan di dua dunia. Yang pertama yaitu wire. Wire-nya support, tidak ada masalah di situ. Dan yang kedua adalah wireless. Wireless environment yang kalian punya akan sangat baik terkoneksi dengan DAP Mungil ini. Baik itu dia sebagai transmitter ataupun sebagai receiver. Untuk wireless juga, kalau TWS yang saya gunakan, sebut saja seperti Shanling MTW300 ini, tidak ada masalah sama sekali, koneksinya sangat baik dan sangat-sangat kuat. Pro yang kedua, OS dari Tempotec V1A ini merupakan OS yang sangat stabil dan sangat mudah dimengerti. Apalagi kalau kalian memang sudah terbiasa dengan Hibi OS, ini adalah salah satu player yang memang menggunakan Hibi OS dan akan sangat mudah dimengerti untuk menggunakan atau melakukan navigasi di player satu ini. Untuk value for money dari DAP 1 ini kami berikan skor B dan masuk pada kategori fair value. Kesimpulan, Tempotec V1A ini merupakan salah satu DAP yang super portable. Kalian bisa bawa kemana-mana, masukkan saku, masukin kantong celana, masukin tas juga tidak ada masalah. Bobotnya pun sangat ringan. Mau kalian bawa jogging pun bisa. Ini DAP yang cukup versatile dengan fitur wireless dan wired yang bisa dikategorikan sangat-sangat matang. Selain itu juga untuk navigasi dia sudah memiliki layar warna 2 inch yang memiliki navigasi yang sangat smooth dan juga mudah dimengerti. Jadi kalau kalian memang serius masuk di dalam dunia personal audio, DAP ini merupakan salah satu DAP entry level yang bisa kalian pertimbangkan. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Tempotec V1A ataupun pertanyaan seputar dunia personal audio, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!